Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam program Auto Record, membaca berita di balik berita, sebuah program yang membahas berbagai pemberitaan dan kita mengajak Anda untuk melihat behind the scene-nya ya. Apa sebenarnya di balik layar pemberitaan itu, dan masih terus bersama saya Hersi bin Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai Anda hari ini di menjelang akhir pekan. Di Oh, hari menjelang akhir yang pekan baru. ya. Oke, ini batas akhir untuk Mbak Agi pada pekan ini. Iya, walaupun akhir pekan, tapi beritanya banyak yang sangat menarik dan merupakan kelanjutan dari berita yang kemarin, ya, Mas Irsu. Yes, oke. Saya kira kalau yang sekarang yang sedang heboh banget itu soal Al Zaitun ya Mbak ya. Ya, Iya. kisruh di pesantren Al Zaitun, tapi justru saya agak tercenung ketika membaca statementnya Pak Mahfud MD. Apakah Mhm. ini wartawannya aja yang cuma milih angle-nya itu, atau memang cara berpikir Pak Mahfud semacam itu, karena disebutkan bahwa ini fenomena baru gitu ya kata Pak Mahfud. Jadi tengah dipelajari, itu judul beritanya seperti itu. Saya terkejut kalau Pak Mahfud MD bicara soal itu, karena Al Zaitun ini fenomena yang sudah sangat lama dan ini selalu berulang, dan yang selalu menarik perhatian kenapa tiba-tiba kasus-kasus ini selalu muncul gitu menjelang ada gelaran politik besar ya, seperti kasus seperti sekarang ini mau Pilpres dan pemilu. Saya malah curiga ini bagian dari pengalian isu gitu loh, itu yang saya jadi ini kan, jadi makanya sejak awal saya tidak terlalu antusias dengan soal Al Zaitun ini, karena dengan mempelajari backgroundnya Al Zaitun seperti itu gitu Pak. Mhm. Iya, ya, betul sekali Mas Herssu. Kalau seandainya Pak Mahfud memang betul mengatakan demikian, bahwa ini seperti fenomena baru, kita tentunya ingat pernyataan Pak Mahfud yang sebelumnya begitu, bahwa dia mengatakan bahwa sebagai Menko Polhukam itu selalu mendapatkan berita-berita atau update begitu dari instansi atau lembaga begitu ya, atau kementerian bahkan yang ada di bawahnya. Kalau seandainya soal keamanan, soal apa dan sebagainya, soal hukum, ini kan Pak Mahfud mengatakan bahwa ada demo dimanapun juga tahu, karena setiap hari selalu dapat laporan dari BIN misalnya, seperti itu. Dan kemudian juga kalau seandainya ada fenomena apa, dia pasti mengetahui lebih dulu, sehingga ini perlu dicegah ataukah dibiarkan saja, berdampak besar atau berdampak kecil, dia tahu gitu. Nah, jadi tentunya ini juga sudah mendapatkan laporan, pasti selama menjabat juga bertahun-tahun mendapatkan laporan lah. Jadi bukan fenomena baru lah ini. Itu apa di luar Al Zaitun, saya kira banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menarik yang kita bahas ya, soal tambang gitu ya Mbak, soal fenomena tambang, nikel, kerugian negara dan sebagainya. Terus juga soal BUMN yang kelihatannya ancur-ancuran gitu ya. Karena banyak sekali kalau setiap kali kita lihat rapat antara komisi 6 yang membawa BUMN itu ya kalau tidak salah ya, dengan DPR komisi 6 dengan BUMN itu pasti ceritanya cuma BUMN-nya rugi dan kemudian minta PMN gitu ya, penyertaan modal negara, artinya itu menyedot duit negara kan gitu ya. Dan kalau menyedot duit negara itu duit rakyat. Ini terakhir saya membaca ada sekitar katanya ada PMN di 13 BUMN 10,4 triliun gitu, yang kemudian peruntukannya tidak jelas. Ini dari auditnya BPK begitu loh, sudah minta duit dan kemudian peruntukannya nggak jelas gitu. Juga soal kemarin yang kita bahas Waskita Karya kan, Anda kemarin sempat bacain katanya bahwa Pak Menparekraf Sandiaga Uno itu heran kenapa kok bisa sampai rugi padahal sudah dibantu oleh Kemenparekraf, tapi kemudian dijawab oleh staf ahlinya Pak Erick Thohir gitu ya, yang Menteri BUMN cuma bantunya sekali kok gitu, kok mau ya rugi kan gitu ya. Orang kemudian lihat-lihat loh, Sandiaga Uno dan Erick Thohir ini kan sohib gitu, kenapa kok staf ahlinya ngomong begitu gitu, apakah ini berkaitan dengan Pilpres 2024, karena kan sama-sama mereka berdua ini kan calon ya, orang yang mengincar posisi wapres gitu ya Mbak Agi ya. Iya, betul sekali. Ini menggelitik ya, kenapa Arya Sinulinga mengatakan demikian gitu. Dan kalau seandainya walaupun hanya sekali tapi kan membantu. Karena karena kementerian yang dilibatkan itu kan banyak sekali begitu Mas Hersu. Dan saya tidak tahu berapa bantuan dari Parekraf begitu ya, tapi katanya itu memang cukup besar. Karena kalau saya lihat ketika itu yang sempat
trending beritanya itu adalah soal adanya stan-stan besar, apa ya waktu itu diberi nama, pokoknya stan-stan dari setiap provinsi kan diwajibkan untuk membuka stan di sana begitu. Dan kemudian di sana ada acara-acara, gelaran-gelaran gitu. Saya membaca juga gelaran dari DKI itu cukup meriah dikunjungi, begitu juga gelaran dari daerah-daerah lain, dari Kalimantan apa dan sebagainya begitu. Nah, itu adalah salah satunya mungkin hasil kerja dari Parekraf begitu ya, Kemenparekraf. Nah, yang selain itu saya rasa juga dalam bentuk keuangan, karena ketika itu kan ada sumbangan dari BUMN begitu kan, ada sumbangan dari BUMN dan juga dari pemerintah begitu. Jadi saya rasa ya mungkin memang tidak begitu signifikan di mata dari BUMN, dan kemudian sebetulnya kalau saya rasa yang dijawab adalah pernyataan menohok dari Sandiaga Uno itu, yang dia merasa heran itu tadi, Mas Ersu. Karena kalau yang lain mungkin ikut membantu tapi tidak memberikan pernyataan. Kebetulan kalau Sandiaga kemudian dia mengatakan dia merasa heran bahwa itu merugi. Tapi sebetulnya baik itu Sandiaga atau siapapun di pemerintahan ketika itu kan membangun framing begitu. Framingnya adalah bahwa itu adalah pekerjaan yang luar biasa yang akan membuat Indonesia maju, namanya dikenal secara internasional, dan tentunya sangat-sangat menguntungkan berdasarkan hasil proposal atau analisa sebelum itu dilakukan pun sudah ketahuan untungnya itu sudah di tangan, istilahnya seperti itu. Ya, dan saya kira mungkin kenapa kemudian kesannya defensif kan ya, kalau staf khususnya Pak Erick Thohir ini ya, karena memang BUMN kan sekarang lagi disorot habis-habisan, dan kemarin itu kan kasusnya Mandalika itu juga kerugian BUMN kan Mbak ya, karena ruginya itu di situ aja di Mandalika 4,6 triliun kan pada waktu itu, dan khusus itu sebenarnya kalau yang ruginya, yang dinyatakan ruginya 150 miliar. Nah, yang 4,6 itu adalah utang yang harus segera dibayar. Utang yang harus dibayar ya. Ruginya 150 miliar. Jadi utang yang harus dibayar sampai sekitar 4,6 triliun, sementara untuk utang jangka pendek yang harus diselesaikan itu 1,2 triliun ya. Ini saya kira ini juga luar biasa, menunjukkan benar-benar babak belur lah gitu. Kok kayak gini kok juga katanya nggak boleh. Kalau presiden mendatang tidak boleh melakukan, nggak usah aneh-aneh, nggak usah macam-macam, tinggal meneruskan utang gitu maksudnya. Meneruskan hancur-hancurnya BUMN kan begitu ya. Iya, betul sekali Mas Hersu, dan terutama untuk Mandalika ya, makanya kemudian yang gelaran World Superbike itu kemudian ingin dihapuskan karena memang gelarannya tidak begitu diminati, tidak banyak investor masuk, sponsor juga tidak, tapi tetap membutuhkan dana yang cukup besar sampai kemudian rugi 100 miliar itu kan ya, apalagi dari tahun ke tahun kita tahu memang untuk tahun ini saja 2023 kita tahu kan penontonnya tidak seantusias seperti yang tahun lalu ketika pertama kali tahun 2022 Mas Ersu. Bahkan mungkin Mas Ersu dan saya juga ya lewat begitu saja. Oh, ternyata itu udah berlangsung ya, tanpa kita tahu begitu, tanpa kita sadar bahwa ini sedang ada gelaran MotoGP, kemudian World Superbike. Kita tidak begitu, ini bukan karena ignore begitu. Iya. Oke, mari beberapa hal itu kita bahas. Nanti juga ada beberapa hal lain. Ada apa ya yang lain ya, yang saya kira juga menarik untuk kita bahas, Mbak Agi? Iya, ini mungkin kalau dari segi finansial dan keuangan perbankan ini masalah soal yang terjadi ada kredit macet di Bank Mayapada itu cukup menarik Mas Ersu, yang dilakukan oleh Ted Siong begitu. Walaupun namanya Ted Siong, tapi kalau kita lihat wajahnya ini adalah wajah seperti keturunan India begitu ya. Nah, ini cukup menarik karena kemudian ini juga menyangkut-nyangkut OJK, dan kita tahu Bank Mayapada sendiri juga dimiliki oleh Dato Sri Tahir begitu, yang dia saat ini jabatannya adalah sebagai salah satu anggota One Team Press gitu. Jadi ini kemudian mencuat Mas Ersu karena memang ini menjadi buronan nih si Ted Siong ini begitu, dan yang sorotannya yaitu tadi kenapa setelah berlangsung sekian tahun begitu OJK bahkan sudah menengarai adanya itu begitu, tapi kenapa tidak segera bergerak? Kenapa tidak segera bertindak begitu? Soal apa ini, manipulasi lah ini Mbak ya. Tetapi angkanya gede banget gitu ya. Iya. Kalau dan ini menariknya adalah karena Ted Siong, kenapa ini kemudian menjadi salah satu trending di dunia keuangan, karena Ted Siong ini mengirim surat kepada Pak Mahfud MD. Oh, mau model kayak
Pak Yusuf Hamka gitulah kira-kira ya. Iya, iya, iya. Kalau Pak Yusuf Hamka adalah pihak yang benar ya. Memang dia memiliki apa namanya, seharusnya dia dibayar begitu oleh pemerintah. Tapi kalau ini adalah orang yang ngemplang, terus kemudian dia juga lari ke luar negeri, dan tapi dia mengadukan sesuatu bahwa selama dia mendapat kucuran dana dari Bank Mayapada, dari bank milik Dato Sri Tahir tadi, dia mengklaim bahwa dia juga mengirimkan uang begitu. Jadi sebagai suap gitu ya, agar dana itu mengucur, agar kreditnya mengucur, dia mengirim suap kepada Dato Sri Tahir dengan nilai jika dijumlahkan itu sampai 500 miliar lebih. Nah, Expect ini yang ini ya jadinya ya. iya, iya, betul Mas Hersu. Ya, Mhm. oke. Oke, mari kita bahas soal ini. Kita mulai dari mana, Mbak Agi ya? Iya, sepertinya Al Zaitun menarik ya, Mas Hersu. Hmm. Karena Ya. baru saja kemarin kan ada demo besar-besaran ya, demo Hmm. besar-besaran dari pihak Al Zaitunnya juga sampai siapa Panji Gumilangnya gitu, itu Hmm. turun sendiri memimpin kontra demo dari markas Al Zaitun begitu. Ini menarik. Ya, saya jujur aja sejak awal tidak terlalu Mhm. antusias gitu menanggapi ini. Bukan berarti saya tidak care dengan soal itu ya, bahwa kemudian banyak umat Islam yang merasa terganggu gitu ya. Mhm. Tapi saya skeptis gitu dengan dengan penyelesaian kasusnya karena ini bukan hal yang baru ya, unjuk rasa terhadap Al Zaitun itu, dan ada yang penyimpangan-penyimpangan terhadap Al Zaitun itu bukan hal yang baru. Tapi kita tahu kenapa sampai sekarang kemudian masih terus pesantren itu tetap bertahan gitu ya. Lembaga pendidikan itulah kita nggak sebut pesantren gitu karena agak agak aneh kan ininya ya, pola pendidikannya, dan Mhm. kenapa sampai sekarang lembaga pendidikan ini masih terus bertahan gitu. Dan apalagi kemudian tadi saya singgung di depan kok Pak Mahfud bilang bahwa ini fenomena baru. Ini bukan fenomena baru, ini fenomena yang sudah lama, dan kemudian banyak orang tahu bahwa ini adalah bagian dari simpul gerakan NII yang NII-nya yang saya kira NII yang sudah dilemahkan gitu, NII yang sudah Mhm. jadi dalam tanda petik itu mainan intelijen. Ini saya mengutip pernyataan dari seorang peneliti yang pernah jadi anggota NII juga, Al Haidar gitu ya. Dia Mhm. dia itu dia menyebutkan mode polanya itu sebenarnya Al Zaitun ini mirip kayak ketika Amerika membentuk ISIS ya. Mhm. Amerika membentuk ISIS atau Al Qaeda dan sebagainya begitu itu. Jadi ini memang targetnya kan pernah diakui juga oleh Hillary Clinton bahwa itu mainan Amerika, kan pernah diakui. Mhm. Jadi Betul, targetnya menterian Amerika. ya, Mhm. ini mainan Amerika, intelijennya Amerika. Targetnya adalah menarik kelompok orang-orang radikal dari berbagai belahan dunia untuk masuk ke sana kan gitu. Satu tentu aja untuk menghadapi rezim yang menjadi lawan dari Amerika, dalam hal ini rezimnya Partai Ba'ath ya, yang dipimpin oleh, tiba-tiba jadi lupa saya nama presiden di Suriahnya, anaknya Hafiz Asad, Basar Asad ya. Basar Asad dan gitu, yang di backup oleh Rusia, kan juga sama dengan kayak Al-Qaeda Mhm. yang awalnya kemudian di Afghanistan itu kan Mhm. namanya Mujahidin dulunya ya. Betul, iya. Mujahidin itu kan sebenarnya itu adalah kelompok-kelompok perlawanan yang dibentuk oleh Amerika untuk menghadapi invasi Rusia, invasi Uni Soviet pada waktu Mhm. itu, yang mendukung rezim komunis di sana, ya kan Mbak ya. Mhm. Nah, dan Mhm. kemudian banyak sekali itu kelompok orang-orang radikal dari berbagai daerah, berbagai negara, Betul. termasuk dari Indonesia, yang Mhm. kemudian menjadi pejuang di sana, menjadi mujahidin. Tapi ketika akhirnya Rusia pull out di sana, mereka melakukan perlawanan terhadap Amerika kan begitu. Mhm. Nah, targetnya apa sih orang-orang yang radikal ini, begitu masuk sih itu gampang jadi dilokalisir gitu, dan kalau perlu dihabisi juga setelah Mhm. setelah kepentingan mereka selesai ya dihabisi juga kan, itu yang terjadi. Karena tetap saja Amerika menganggap bagian di masa lalu ya, operasi-operasinya Mhm. Amerika menganggap Mhm. kelompok radikal Islam ini menjadi musuh mereka gitu. Nah, Mhm. kalau Mhm. menurut Al-Haidar pola yang sama itu sebenarnya juga begitu. Jadi meskipun tidak menggunakan seperti pola di ISIS, tapi orang Mhm. dijebak untuk masuk ke NII dan kemudian Iya. kemudian hartanya dihabisin, kan mereka Mhm. kan bayar macam-macam gitu ya, bayar pungutan macam-macam, dan akhirnya ya mereka kapok gitu untuk masuk gabung dari KNII. Nah, tapi juga bisa digunakan dalam situasi yang seperti sekarang ini ketika misalnya menjelang pemilu dan sebagainya. Itu yang saya dalam diskusi saya dengan Al Mhm. Haidar, yang saya kira Mhm. sudah lama meneliti dan banyak jadi rujukan mengenai NII ini, Mbak. Iya, ya. Jadi ini ada sebagian yang menduga atau kecurigaan bahwa ini adalah juga semacam pengalihan isu. Jadi seperti Ya, itu ya Mas Hersu ya. Pengamat hmm, mengatakan demikian, dan juga itu tadi yang apa Pak Al Haidar yang pernah menjadi anggota NI. Saya juga heran
karena pada waktu dulu anak-anak saya masih kecil begitu ya, itu saya juga sudah mendengar ini karena ada seorang ibu begitu yang bercerita sampai menangis-nangis kepada saya. Ini mengingatkan saya pada kejadian itu. Itu sudah berlangsung hampir di atas 15 tahun yang lalu. Enggak, Yaitu jadi bagaimana bukan dia fenomena baru kehilangan. ya. Iya, bukan fenomena baru. Dia bagaimana dia kehilangan anak, yaitu anaknya ketika itu masuk ke pesantren, dia menyebutnya pesantren Al Zaitun gitu, dan dia begitu bangga karena itu megah begini-gini. Tapi pada akhirnya anak itu terkena doktrin gitu ya, semacam baiat atau apa begitu, sehingga orang yang belum berhijrah gitu masuk ke sana dan kemudian membayar apa ya Mas Ersu namanya itu, pokoknya membayarlah sekian uang begitu ya, itu kemudian dianggap sebagai sudah apa ya namanya, si anak ini jadi tidak mengakui orang tuanya begitu, bahwa itu sesat gitu. Orang yang tidak masuk dalam komunitas tersebut adalah termasuk sesat. Apalagi si orang tua ini sudah diberitahu oleh anaknya, tapi dia tidak mau menuruti. Sampai akhirnya anak itu tidak pulang begitu. Dan saya tidak mengikuti ceritanya lagi, apakah kemudian pulang atau tidak. Tapi dia sudah 2 tahun tidak bertemu anaknya ketika itu, gitu. Dan dia juga tidak bisa masuk ke sana. Banyak Kenapa? kan anak-anak kampus yang hilang dia, yang banyak kan cerita Iya, di betul. mahasiswi maupun mahasiswa yang hilang dari keluarganya itu, dan Iya, kemudian belakangan ketahuan mereka itu masuk dalam gerakan negara Islam Indonesia itu. Tetapi mhm, sekali lagi ini bukan murni gerakan negara Islam Indonesia yang ingin menegakkan iya. khilafah, tapi ini sudah mulai jadi mainan intelijen gitu. Iya, 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 betul Mas Hensu. Dan kemudian juga kita bisa dengan nalar saja ya, nalar yang secara umum common sense begitu. Kalau seandainya seperti HTI yang dikatakan ingin membangun apa namanya Kekhilafahan, khilafah begitu ya, khilafah. itu saja sudah langsung dihabisi begitu. Habis sih ya. Ya, bagaimana Zaitun ini yang juga ingin membangun negara Islam Indonesia, bagaimana dia juga tidak mengakui Pancasila, dia mengatakan bahwa dia adalah entitas tertentu yang semacam yaitu negara Islam itu tadi begitu, yang dia memiliki gerakan-gerakan sendiri, dia sebagai sebuah negara begitu. Terus kemudian ada susunan-susunan seperti pemerintahan di sana dan sebagainya. Dan kalau setahu saya waktu itu mereka mereka ingin membangun semacam bandara atau apa begitu Mas Hersu ya. Saya tidak tahu. Kalau helikopter, landasan helikopter itu sudah pasti, tapi yang lebih besar itu perkembangannya seperti apa gitu. Ketika itu saya mendengar itu kenapa tidak ditutup gitu, tempat seperti Ya, itu. ya, Memang makanya kan pasti jadi ada tanda tanya, sesuatu. ada apa gitu ya. Iya, betul. Ini kan Mhm. transparan sekali dan sudah lama banyak dipersoalkan kan begitu. Ya, iya. Sementara gerakan khilafah itu seperti sampai sekarang, kemarin kita baca ada pengajian di mana Jawa Timur langsung dibubarkan gitu ya. Dan Mhm, mhm, mhm. ini kenapa? Nah ini memang ada terkesan memang sangat dilindungi kan begitu kan Al Ya. Zaitun. Ya. Iya. Dan kemudian kalau saya membaca pernyataan terakhir dari Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, yang dia mengatakan, saya tidak tahu apakah Pak RK ini sebelumnya juga sudah tahu tapi tidak berani mengungkap gitu ya. Tapi sekarang ketika ternyata ini kemudian menjadi trending, begitu trending topik hampir tiap hari orang membicarakan Al Zaitun, kemudian Pak Ridwan Kamil mengatakan bahwa ya dia tidak memiliki wewenang untuk membubarkan karena itu izinnya ada di bawah Kementerian Agama. Tapi dia mengatakan bahwa Kementerian Agama setiap tahunnya menggelontorkan sampai miliaran rupiah untuk Al Zaitun ini. Ya, jadi ya dia masih mengatakan itu dalam koridor karena ini dianggap sebagai lembaga pendidikan gitu. Jadi ada madrasah, aliyah, diniyah begitu dan sebagainya. Sehingga memiliki hak untuk mendapatkan gelontoran dana. Tapi kalau seandainya memang pemerintah bersungguh-sungguh melihat ini sebagai salah satu yang memang menyimpang dari agama Islam begitu kan, harusnya kan ini yang tidak mendapatkan gelontoran dana untuk pembangunan, pengembangan dan sebagainya begitu. Jadi artinya Yes, mendapatkan sokongan dari Kementerian Agama. yes, oke. Jadi itu tadi saya kira ya posisinya. Kita akan lihat seperti apa akhirnya. Kalau saya menduga, ya ini saya menduga ya, dugaan saya, Mhm, mudah-mudahan ini mhm. dugaan saya salah. Ini ya ribut-ribut ini nanti akan selesai bersama dengan Pilpres selesai Mbak gitu. Dan akan kembali seperti semula lagi lah gitu. Ya. Iya, ya. Kalau saya sih masih berharap sih Mas Hersu ini diambil alih oleh Kementerian Agama atau MUI. Mungkin kalau seandainya ditutup itu begitu banyak ya. Oh Sampai iya iya. kan ada ribuan dan begitu banyak orang yang memang mata pencahariannya di situ begitu karena dia mengembangkan pertanian, perkebunan dan sebagainya. Jadi ada rantai dari negara kecil tersebut keluar gitu, ada rantai ekonominya. Ya mungkin kalau ditutup akan banyak dampaknya. Sebaiknya Oke. kalau Ya. bisa diambil alih gitu oleh negara, MUI dan sebagainya ya. Tapi kita nggak tahu selama puluhan tahun aja didiamkan gitu ya. Yes, oke.
Oke, mari kita tinggalkan Al Zaitun, tapi bukan berarti kemudian kita tidak peduli sama sekali. Tapi dengan melihat tadi perkembangan yang dari tahun ke tahun selalu berulang lagi, dan kemudian terkesan ada pembiaran, bahkan ada sokongan, ya saya kira ini satu jadi kita jadi bertanya-tanya gitu, ada apa sebenarnya gitu ya Mbak Agi ya. Betul, Oke. Ya. Iya Mas Hersu, jadi apalagi nih topik yang menarik yang kita akan bicarakan. Mungkin ini masalah smelter ini ya Mas Hersu. Ini menyangkut dari surat dari anggota Komisi 7 DPR, yaitu dari fraksi PKS Pak Mulyanto. Kalau saya perhatikan Pak Mulyanto ini sering sekali memang mengungkap hal-hal seperti ini begitu. Tapi Ya, dan beliau ini seingat saya orang BPPT ya, Pak. Kalau nggak salah pernah jadi sekretaris di BPPT atau apa begitu. Jadi ya backgroundnya memang cukup memadai, cukup mumpuni lah soal yang beginian begitu. Oh begitu, pantas ya Pak Mulyanto ini kalau saya perhatikan dia selalu by data begitu, dan dia juga bersedia apabila datanya itu dikonfrontir begitu, data dari mana dan sebagainya. Tapi yang terakhir ini memang masalah soal nikel ini kan memang kemudian mencuat ya Mas Hersu, ini berkaitan dengan gencarnya hilirisasi begitu, dan dia mengatakan bahwa memang pemerintah ini harus buka-bukaan gitu. Dia minta pemerintah buka-bukaan. Sebenarnya kita untung atau tidak dengan adanya hilirisasi tersebut, karena kalau menurut dia program tersebut harus dievaluasi begitu. Karena program hilirisasi ini memang sudah habis-habisan gitu Mas Hersu menurut dia. Tidak sekedar menguras sumber daya mineral tapi juga hal yang lain. Jadi soal lingkungan, dan juga dia menyoroti adalah soal adanya smelter yang menghasilkan nikel ini cukup banyak kan mendapat insentif dari negara, yaitu misalnya seperti harga pembelian biji nikel itu yang di bawah harga internasional. Jadi misalnya apabila harga di internasional itu $80 per ton begitu, maka di sini harganya hanya sekitar $40 Amerika begitu. Nah, ini yang menurut dia tidak ini tidak proper begitu. Ini bisa mengakibatkan, makanya banyak sekali kemudian penyelundupan atau ekspor ilegal karena disparitas harga yang sangat besar. Di sini bisa mendapatkan $40, sementara kalau di pasaran luar negeri itu sekitar $80. Inilah yang mengakibatkan hal seperti itu. Selain itu juga dia menyoroti soal adanya bebas PPN, tax holiday, yaitu bebas pajak selama 30 tahun, bebas PPh badan, terus kemudian bebas bea keluar atau pajak ekspor dan sebagainya, yang menurut dia itu sangat merugikan Indonesia. Dia ingin agar ada buka-bukaan dari pemerintah, hitung-hitungan ketika ini sudah dilakukan hilirisasi itu sebetulnya kita untungnya berapa, dan kemudian dibandingkan dengan dulu ketika kita masih mengekspor nikel mentah. Nah, ini yang kemudian saya lihat Mas Hersu, ini kok bisa nada-nada ini gitu, penilaian dari Pak Mulyanto ini sebenarnya kurang lebih 11-12 dengan yang dikeluarkan oleh Celios. Celios adalah semacam studi begitu ya tentang Indonesia Cina untuk masalah hukum dan ekonomi. Zulfikar Rahmat ini salah satu petinggi atau direktur dari Celios itu mengatakan bahwa kita sebetulnya, hitungan dia ya, kita itu sebetulnya rugi sekitar 32 triliun di program hilirisasi ini. Itu sebenarnya belum termasuk kerusakan dari lingkungan, kerusakan dari alam, di mana para petani yang diambil lahannya, kalau dia memakai istilah itu dirampas begitu ya. Kalau menurut saya ini memang kalau program-program semacam ini biasanya kemudian terjadi pemetaan, dan lahan-lahan itu mau tidak mau ya harus menyerahkan begitu kepada si pengusaha atau kepada si pemilik tambang, yang kebetulan ini memang sebagian besar ini kan memang dari Cina begitu. Nah, terus kemudian ini 32 triliun ini hanya kerugian dari itu tadi yang dihitung sebagai disparitas harga, kemudian dari PPh yang dihilangkan, PPN yang dihilangkan dan sebagainya begitu. Karena menurut dia ini seharusnya dilakukan peninjauan ulang untuk ini Mas Hersu, kerjasamanya, karena dia merujuk kepada Arab Saudi. Misalnya Arab Saudi itu juga ada investor Cina masuk ke Arab Saudi, dan dia salah satu syaratnya adalah dia membawa sekitar 80% pekerja ke Arab Saudi begitu, sehingga pekerja lokal hanya 20%, tapi Arab Saudi itu menolak, dan kemudian akhirnya ya Cina menyerah karena dia memang membutuhkan pekerjaan itu juga begitu, membutuhkan investasi di luar negeri itu begitu. Ya,
Ini ngeri ya kalau kita lihat itu ya, soal ini selalu kan Presiden Jokowi dan juga Pak Luhut kan selalu bangga-banggakan ini ya soal hilirisasi, soal yang begini-begini. Jadi kita ingat juga kemarin yang kita pernah bahas bagaimana Pak Jokowi membangga-banggakan pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara yang mencapai 27% dan itu harus hati-hati harus dijaga gitu. Ternyata kemudian Bupati Maluku Utara itu yang kader PDIP, yang tadinya kader PKS yang sekarang jadi kader PDIP itu menyatakan bahwa nggak ada manfaatnya sama sekali itu untuk rakyatnya. Mereka rakyat tinggi 27% pertumbuhannya, tapi tidak menetes ke bawah, ya dibawa kabur ke Cina semua, dibawa kan gitu ya. Karena ini yang menyedihkan. Oh tadi saya cek tadi. Terakhir memang ini seorang birokrat di bidang teknologi ya Pak Mulyanto ini. Mulyanto atau Mulyanto sih namanya ini Pak Mulyanto ya. Iya Pak Mulyanto. Ya itu pernah menjadi deputy menteri bidang kelembagaan IPTEK gitu. Jadi memang beliau lama di BPPT di Batam dan di situlah. Jadi memang beliau punya latar belakang yang cukup mumpuni di bidang birokrasi dan berkaitan dengan masalah-masalah seperti ini, masalah teknologi terutama Mbak. Oke. Iya, iya. Ya, ini kita sepertinya ini PR nasional yang lagi-lagi berkaitan dengan masa sih kalau kejadian seperti ini kita nggak boleh melakukan perubahan gitu kan. Jadi kita larinya ke sana. Apakah hal seperti ini harus dilanggengkan gitu, tidak ada peninjauan kembali begitu terhadap bentuk kerjasamanya sebetulnya itu seperti apa begitu. Nah, belum lagi ini kalau kita melihat apa namanya Mas Hersu data-data dari Jatam ya. Kalau dari Selio sendiri datanya ini kalau saya lihat apakah dia hanya sekedar data dia menulis saja, tapi ternyata tidak. Mereka dari Selios ini timnya juga terjun langsung ke lapangan, antara lain misalnya dia ke Konawe, ke Morowali begitu ya, sehingga dia juga melihat secara langsung bahwa ada diskriminasi juga terhadap pekerja Indonesia dan juga pekerja dari Cina begitu, dari TKA begitu, dan kemudian ya memang betul bahwa ada terjadi perbedaan gaji dan juga adanya alat pelindung diri atau APD itu yang kalau seandainya kepada pekerja kita itu tidak diberikan, kalau seandainya membeli itu harganya juga mahal, sementara kalau untuk pekerja dari Cina itu diberikan APD. Hal seperti itu kasat mata gitu. Dia Ya, kita ingat kan ada beberapa, kalau nggak salah pernah kita ada dua kasus ya yang terbakar ya, dan salah satunya perempuan ya yang teknisi forklift itu ya, yang kalau nggak salah ya, yang dia sampai terbakar. Dia ini salah satu seleb di TikTok sih ya, yang kejadian itu memang memprihatinkan sekali, dan ini yang saya kira selalu dibangga-banggakan oleh pemerintah gitu. Ini ngeri ya, banyak sekali kerusakan yang terjadi, alamnya dirusak dan kemudian sumber dan ini tidak kembali ke rakyat kita. Itu saya jadi bingung ya. Apa sebenarnya kenapa pemerintah dikelola sampai seperti ini gitu, termasuk juga tambang soal pasir gitu ya, pasir laut segala macam ini kan banyak sekali tokoh-tokoh yang menyatakan, dan hasil riset menyatakan bahwa ini akan merusak lingkungan, bukan hanya berdampak pada hilangnya pulau-pulau yang ada di situ, tetapi juga merusak lingkungan dan juga biota lautnya juga akan rusak, dan itu yang merugi juga para nelayan kita gitu ya Mbak ya. Iya, ya betul sekali Mas Hersu. Kalau Jatam ini lebih keras lagi, dia mengatakan bahwa hadirnya tambang nikel justru memproduksi fakir miskin dan anak terlantar. Dan juga mengatakan ini bahwa kehadiran tambang nikel di Indonesia akibat gencarnya dari transisi energi yang memang sekarang ini kan digalakkan begitu ya, transisi energi oleh pemerintah sebagai agenda penciptaan kemiskinan sistematis. Dia mungkin ya kalau saya lihat, oh iya ya betul juga begitu, karena misalnya di darat ini kan untuk tambang misalnya Mas Hersu itu yang diambil adalah daerah-daerah persawahan, perkebunan gitu, yang tadinya itu daerah-daerah yang produktif, dan orang yang sudah menjadi petani di sawah atau pekebun itu adalah semacam pekerjaan turun temurun yang dilakukan oleh nenek moyang, kakek, orang tua sampai kemudian kepada anaknya. Ketika kemudian itu dirampas atau diambil alih secara memang harus ya, karena itu program pemerintah begitu, kemudian mereka walaupun mendapatkan ganti rugi pun tidak mudah mereka untuk membangun untuk membeli lahan di tempat yang lain, atau kemudian mereka beralih profesi gitu dengan membuka warung, membuka toko dan sebagainya begitu. Dan kemudian juga yang di laut, untuk tambang ini kan sebagian mencemari sungai di sekitarnya, dan ini sudah ada kajiannya kalau di Jatam ya Mas Irsu, mencemari sungai itu mengalir ke laut.
sehingga di mana terjadi pencemaran di laut. Ikan-ikan itu menjadi mati dan kemudian terumbu karang juga rusak, sehingga mengakibatkan kepada para nelayan yang mereka tidak bekerja di tambang, itu kan hanya sebagian saja penduduk sekitar yang direkrut. Nelayan-nelayan ini kemudian harus melaut ke tengah lautan, tidak bisa lagi di pesisir atau di apa teluk di sekitar situ. Nah, artinya membutuhkan BBM yang jauh lebih banyak. Juga kapal-kapal tidak semuanya bisa ke lautan, harus Ya, membutuhkan kapal yang lebih besar, tenaga mesin yang lebih besar dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan ya yang merugi adalah rakyat kita sendiri ya, ya. sebetulnya. Anak bangsa ini jadi terusir dari dari rumah mereka masing-masing ya dengan gara-gara tambang-tambang ini, sementara kekayaan dikeruk kembali ke Cina sana gitu ya Mbak Agi ya. Iya, iya, dan kemudian juga duitnya hasil dari itu devisanya juga diparkir di luar begitu Ya, kan. ya, ya, itu dia. Itu yang saya kira ironis sekali ya. Nah, tadi kalau soal yang Datuk Sri Tahir tadi dan siapa tadi namanya Mbak? Nama yang orang India tapi namanya kayak nama orang Cina ya. Siapa namanya tadi? Jadi nama aslinya itu Gatot, begitu Oh, Gatot Hah? S, nggak tahu S-nya apa, tapi Nah, saya kira juga kemudian pasti juga bukan nama asli itu ya. Ya, ya. iya, iya, kemudian namanya berubah menjadi Ted Siong begitu Oh, ya. Ted Siong, ya, 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 ya. Iya, iya. Itu gimana ceritanya ya? Karena saya kan ini kayak model semacam cashback gitu ya. Kalau dan saya tahunya ini kalau di bank-bank pemerintah ya itu bisa masuk dalam kategori korupsi. Apakah karena Datuk Tahir ini sekarang kan beliau ini kalau nggak salah jadi One Team Press ya, anggota One Team Press ya, Mbak. Apakah itu juga masuk dalam gratifikasi atau apa gitu, Mbak Agi? Iya betul. Jadi apa Bapak Dato Sri Tahir ini adalah kita mengenal sebagai pengusaha besar ya, salah satu pengusaha besar Indonesia, filantropis juga gitu ya. Ini kalau Bahkan nggak salah menantunya Pak Mutharyadi ya dia ini. iya betul sekali. Dia menikah dengan salah satu anak perempuan dari Pak Mutaryadi. Jadi dia adalah saudara ipar dari James Riyadi begitu Ya, ya. keluarga besar Lipo lah ya. Keluarga besar Lipo, betul. Hmm. Jadi ini ceritanya Mas Hersu ini mencuat adalah karena nasabah dari Bank Mayapada. Bank Mayapada ini adalah milik dari Dato Sri Tahir. Itu bernama Ted Siong itu tadi, tapi wajahnya seperti keturunan India, mengirimkan surat kepada Pak Mahfud MD, di mana di dalam suratnya itu dia mengaku bahwa apa selama ini walaupun dia menjadi buronan sekarang di luar negeri ya, buronan pemerintah Indonesia, tapi kejadian yang muncul di publik itu tidak seperti itu begitu. Jadi dia membela diri dengan dia mengatakan bahwa selama ini pun dia melakukan suap lah begitu ya kepada Dato Sri Tahir karena selama dia mendapatkan kucuran dana dari tahun 2014 sampai dengan 2021 itu setiap kali dia mendapatkan kucuran dana dia juga mengirimkan sejumlah uang ke rekening Dato Sri Tahir. Jadi semacam suap supaya mendapatkan kucuran dana. Seperti kita tahu kan semua perbankan ini kan diawasi oleh OJK Mas Hersu gitu. Jadi eh, apa namanya yang dipersoalkan sekarang adalah bahwa OJK sudah mengetahui ini begitu sejak soal dana kucuran dana ini begitu ya ada sesuatu yang tidak baik terjadi di situ sudah mengetahui tapi kenapa tidak ditindak dibiarkan sekian lama itu yang menjadi salah satu pertanyaannya walaupun dari pihak OJK mengatakan bahwa sekarang itu sudah masuk ke ranah hukum dan kemudian ini juga menjadi ramai karena Dato Sri Tahir adalah one team press gitu dan apakah betul klaim dari Ted Siong itu tadi itu kan harus dibuktikan juga walaupun sekarang orangnya ada di luar negeri Tapi dan agak lucu juga ya, orangnya buron terus lapor ke Pak Mahfud dan dia lapornya memberi suap kan gitu, lucu juga ya. saya rasa dia melihat fenomena di Indonesia ya bagaimana Pak Mahfud menyelesaikan Ya, kasus tapi Yusuf kan kasus Pak Yusuf Hamka. Hamka gitu ya. Beda dong. Kalau Betul. Pak Yusuf Hamka kan dia merasa bahwa dia punya dikemplang kayak gitu oleh pemerintah gitu, ada Pemerintah. keputusan putusan pengadilan bahkan sampai di Mahkamah Agung udah ada putusannya. Kalau ini kan dia dia buron dan dia kemudian dia menyuap kan gitu. Kalau versi dia kan kok ngadunya Pak Mahfud juga ya. Iya, jadi Pak Mahfud nih lari sebagai penyelesai begitu ya, sebagai penengah begitu yang dia harapkan itu dapat menyelesaikan masalah ini begitu. Tapi Ya, ya. sebetulnya sebelum ini indikasi adanya kredit macet ini sudah terjadi pada tahun 2022 kemarin, Mas Hersu. Makanya Hmm, sudah didaftarkan pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hmm, oleh pihak Mayapadanya begitu. hmm. Jadi Ya.
sekarang posisi dari Gatot atau Ted Siong ini dan anaknya namanya siapa? Jessica atau Alisa? Jessica kalau tidak salah, Jessica Gatot ini sudah dipilotkan, yang artinya apa jaminan juga sebetulnya sudah bisa diambil alih oleh pihak bank gitu. Ya, 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 ya. Kenapa dia mengirim surat ke Pak Mahfud juga karena posisi dari posisi Pak Dato Sri Tahir ini sebagai anggota Watimpres, mungkin begitu juga Ya, ya. ya, ya. Oke. Kita tunggu ya bagaimana ya responnya dari Pak Mahfud. Atau Pak Mahfud nanti ngomong seperti Al Zaitun. Ah, ini fenomena baru, jadi harus dipelajari dulu. Kalau ini baru fenomena baru, betul. Gitu ya. Iya, iya, iya. Kita tunggu kelanjutannya. Karena Yes. ini jangan sampai jadi apa ya, jadi modus gitu ya Mas Hersul. Kita kan juga jadi pengen tahu apakah betul dia menyetor sekian banyak. Kalau seandainya klaim dari si Gatot dari Ted Siong ini dia berutang itu kreditnya jumlahnya sekitar 1,3 triliun. Tapi Hmm, ada juga tulisan dari media gitu klaim bahwa sesungguhnya kreditnya mencapai 1,5 triliun. Ini jumlah yang cukup besar. besar Tapi ya. untuk penjumlah besar, kalau yang dia kembalikan kepada pemilik bank begitu ya sebagai suap itu lebih dari 500 miliar. 500 miliar, lah dia berarti cuma dapat berapa begitu kan? Ah, ah, ah. Iya, nilainya ya dibandingkan dengan itu jadinya ya pantas kalau dia kemudian mengalami kredit macet begitu. Yes, dan kita ingat dulu BLBI itu rata-rata kan begitu ya, karena Mhm. mereka dapatnya atau kredit-kredit macet itu rata-rata begitu, karena mereka itu sendiri sejak awal sebenarnya kalau dari sisi bank nggak layak nerima itu, apalagi kemudian ada cashback yang sangat besar, jadi dari sisi bisnis rugi. Jadi niatnya sejak awal memang ngemplang gitu buat mereka kan Ya, ya. iya, iya betul. Begitu dengan melarikan diri, kalau walaupun sudah di red notice, kalau sudah ketangkap ya mereka happy happy saja di luar Ya, begitu. iya. Oke, Mbak Gi, kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini ya. Saya ingatkan kita akan ketemu lagi pada awal pekan depan di hari Senin ya. Saya Ruben Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Tetap 0%, Mbak. Ya, ini makin relevan sekarang dengan niat dari Pak Jokowi untuk menjadikan Pilpres hanya 2 pasang calon ya. Itulah kalau tidak mau 0% ya dampaknya seperti itu. Ya. 0%. Oke, terima kasih.